Dunia telah melewati pandemi COVID-19 selama lebih dari 1,5 tahun. Tidak dan belum selesai. Pandemi masih terus menyerang penduduk di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meski demikian, angka positifnya mulai menurun dengan adanya vaksin yang telah dilakukan dengan giat. Guna mencegah penularan, disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan secara rutin menjadi protokol kesehatan 5M yang pertama dan dirasa efektif untuk mencegah penularan virus corona. Pada hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya 20 detik dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Bahkan sering mungkin, terutama pada kondisi sebelum menyentuh makanan, setelah menggunakan toilet. Menutup hidung saat batuk atau bersin setelah beraktivitas di luar ruangan. Jika tidak ada air yang mengalir, kamu bisa menggunakan produk pembersih tangan yang mengandung alkohol, setidaknya dengan kadar sebesar 70%. Ini melanda dunia, Organisasi Kesehatan WHO menyebutkan bahwa penggunaan masker hanya dilakukan oleh orang-orang yang terkena penyakit, bukan orang yang sehat. Akan tetapi, pada kenyataannya pandemi yang masih belum usai dan terus memakan korban, membuat penggunaan masker pun diwajibkan untuk seluruh masyarakat. Beberapa negara, Amerika Serikat misalnya, pusat kesehatan setempat mewajibkan masyarakat negara tersebut memakai masker bahkan saat berada di rumah untuk kondisi tertentu. Misalnya, anggota keluarga yang terserang COVID-19, ada anggota keluarga yang beresiko terpapar virus corona karena beraktivitas di luar rumah. Kan adanya gejala yang mengarah pada infeksi virus corona, ruangan yang sempit tidak bisa menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya. Beberapa rumah sakit pun kini dianjurkan untuk menggunakan masker double. Mengingat perkembangan virus corona yang menciptakan berbagai virus baru yang lebih ganas dan mematikan. Nah, adanya aturan menjaga jarak berdasarkan pada keputusan materi kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat umum dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Tersebut menyebutkan setiap orang wajib menjaga jarak setidaknya sejauh 1 meter dengan orang yang lain. Mencegah paparan droplet dari orang yang batuk, bersin, dan berbicara. Sebaiknya hindari kerumunan, tempat ramai, dan berdesakan. Apabila tidak mungkin menjaga jarak, bisa dibuat rekayasa untuk menghindari resiko paparan. Rekayasa dalam bentuk administrasi bisa berupa pembatasan jumlah orang dalam ruangan atau mengatur ulang jadwal. Sementara itu, rekayasa dalam bentuk teknis bisa dilakukan dengan cara membuat batas dan partisi di ruang atau mengatur jalur masuk ke ruang satu persatu. Menjauhi kerumunan juga merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kementerian Kesehatan, Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Lihat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Mengurangi mobilitas. Penyebab virus corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak waktu yang dihabiskan di luar rumah, maka semakin tinggi pula resiko tubuh terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu, bila tidak ada kepentingan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kamu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Tak lupa selalu jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, dan mengkonsumsi vitamin.